Saya putar berulang-ulang debat cawapres itu di mana pada saat Gibran katanya diarahkan oleh orang di belakang layar dan suara itu ada suara perempuan, saya langsung ngakak. Saya ulang beberapa kali, saya langsung ngakak, teman-teman. Kalau misalnya itu suara dari dari moderator, karena seperti mirip suara perempuan, apakah iya? Bukan mirip suara perempuan, itu suara perempuan. Moderator kan di situ sepasang, ada laki-laki, ada perempuan. Itu kan suara moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Nahkoda dimanapun kalian berada, semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam persaudaraan dari Aceh untuk teman-teman yang ada di seluruh Nusantara, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote. Salam untuk teman-temanku semuanya yang ada di seluruh penjuru bumi tentunya, yang mengerti bahasa saya dari bangsa manapun kalian, suku manapun, daerah manapun, salam persaudaraan. Untuk sahabat-sahabatku, rekan-rekanku, saudara-saudaraku semuanya, baik yang membenciku dan yang mencintaiku, kalian semua adalah saudaraku. Oke, untuk menonton video ini jangan di-skip biar tidak gagal paham. Di kesempatan kali ini saya ingin memutarkan sebuah video dari Teuku Iqbal Johar, di mana dia menanggapi Refly Harun terkait debat cawapres beberapa hari yang lalu. Ya, ini lagi rame di media sosial ya, terutama di YouTube. Gibran Raka Buming Raka lagi diperbincangkan. Katanya Gibran ada yang mengarahkan di balik layar, muncul suara yang macam-macam, punya mikrofon 3, ini itu segala macam. Jadi begini, sebelumnya Gibran ini ya dituduh ataupun di framing sebagai belimbing sayur, orang tidak punya gagasan, tidak berani debat ini itu dan segala macam. Namun setelah debat dilaksanakan, malah kebalik. Gibran Raka Buming Raka berhasil menguasai panggung debat cawapres tahun 2024 ya. Bahkan Gibran berhasil skakmat lawan-lawannya dalam debat tersebut. Cak Imin sendiri sebagai cawapres 01 ya kebingungan saat ditanya oleh Gibran, bahkan sampai mikrofonnya jatuh dalam debat tersebut. Jadi seperti itu. Oke, kita tonton dulu videonya seperti apa. Video TIJ yang menanggapi Refly Harun terkait debat cawapres beberapa hari yang lalu. Ini videonya. Ingin modal 200 juta pur tanpa agunan, nggak ada yang memberatkan, Mbak. Terima kasih. Baik. Ya, jelas sekali ya, ada kata bilang udah. Nah, memang kontroversial siapa yang bisa bilang udah dan kemudian bisa kita dengar bocor seperti itu. Apakah penonton di televisi atau penonton di GCC? Kalau penonton di GCC kan tidak mungkin eksklusif betul, karena suara tersebut suara yang eksklusif pastinya, yang bisa punya jalur mic sendiri. Kalau misalnya itu suara dari dari moderator, karena seperti mirip suara perempuan, apakah iya? Oke, saya putar berulang-ulang debat cawapres itu di mana pada saat Gibran katanya diarahkan oleh orang di belakang layar dan suara itu ada suara perempuan, saya langsung ngakak. Saya ulang beberapa kali, saya langsung ngakak, teman-teman. Nah, seolah-olah itu suara dari earphone yang dia pakai kedengaran, terkonek dengan mikrofon gitu. Nah, mari kita dengar dulu nih penjelasan dari Bung Refly ya. Memang terkadang yang cadas ini jadi culas ya. Aduh, bentar. Modal 200 juta pur tanpa agunan, nggak ada yang memberatkan, Mbak. Terima kasih. Baik. Kita dengarkan misalnya pada bagian ini ya, saudara sekalian, ada suara tersebut. Coba kita dengarkan ya. Ingin modal 200 juta pur tanpa. Ini Bang Refly ini saking telitinya, beliau salah seorang ketika dibacakan kitab oleh Habib Bahar waktu itu, yakni fi zambih minal mu'minina yakhruj, dia nggak paham, dia kebalik, salah baca waktu itu.
Jadi ini mau koreksi ini lagi ya kan? Nih, kalau kalian nggak tahu siapa itu Bang Refli Harun, yang itu, yang undang Pak Bahar waktu itu sebagai narasumber, kemudian dibacakan kitab dari kiri ke kanan. Beliau masih nggeh-nggeh aja gitu, nggak ngeh gitu ya. Nggak ada yang memberatkan, Mbak. Terima kasih. Kita ulang. 200 juta pur tanpa agunan, nggak ada yang memberatkan, Mbak. Terima kasih. Baik, kita dengarkan misalnya pada bagian ini ya, saudara sekalian, ada suara tersebut. Coba kita dengarkan ya. Ingin modal 200 juta pur tanpa agunan, nggak ada yang memberatkan, Mbak. Terima kasih. Ya, jelas sekali ya, ada kata bilang udah. Nah, memang kontroversial siapa yang bisa bilang udah dan kemudian bisa kita dengar bocor seperti itu. Apakah penonton di televisi atau penonton di GCC? Kalau penonton di GCC kan tidak mungkin eksklusif betul, karena suara tersebut suara yang eksklusif pastinya, yang bisa punya jalur mic sendiri. Kalau misalnya itu suara dari dari moderator, karena seperti mirip suara perempuan, apakah iya? Bukan mirip suara perempuan, itu suara perempuan. Moderator kan di situ sepasang, ada laki-laki, ada perempuan. Itu kan suara moderator. Suara hostnya. Kalau misalnya suara bisikan dari belakang layar sana, dari awal kan sudah kedengaran gitu. Nggak mungkin lah, misalnya kalau misalnya pingin curang seperti itu, pingin dapat komunikasi dari belakang layar, misalnya diarahkan gitu kan. Nggak mungkin, karena kita pakai earphone murahan aja nggak akan kedengaran keluar. Apalagi sekelas Pak Gibran ya. Ampun ya ikhwan. Ya. Tenang Bang Refli, tenang. Semakin cadas ya, cadas memang. Saya menghimbau kepada teman-teman semuanya untuk menciptakan suasana pemilu yang kondusif ya. Kalian yang milih silahkan, mau pilih siapapun. Silahkan, suka hati kalian. Mau pilih Pak Anies, mau pilih Pak Ganjar, mau pilih Pak Prabowo, silahkan. Tapi jangan ada hal-hal yang seperti ini, saudara, untuk menjatuhkan lawan. Kalau misalnya ada, ya buktikan. Misalnya ada kecurangan, ada potensi atau terindikasi kecurangan, buktikan. Jadi seperti itu, kalian sudah melihat, menyaksikan, mendengarkan bagaimana TIJ menanggapi Refli Harun terkait debat Cawapres beberapa hari yang lalu. Jadi si Refli Harun ini ingin mengiring opini, seolah-olah Gibran itu ada yang mengarahkan di balik layar. Ya, muncul suara inilah, suara itulah. Pokoknya intinya seperti itu. Kemudian ditanggapi oleh TIJ ya. Jadi kalian simpulkan sendiri, kalian nalarkan sendiri, kalian pikirkan sendiri ya. Kalau ada yang memframing Gibran itu ada yang mengarahkan di balik layar, saya nggak laku. Itu framingan murahan menurut saya. Kenapa? Karena saat kita mendatangi kantor debat, kita itu diperiksa habis-habisan. Barang apa yang boleh kita bawa dan barang apa yang tidak boleh kita bawa. Jadi nggak logis kalau ada yang memframing mengatakan bahwa Gibran itu ada yang mengarahkan di balik layar. Kalau menurut mereka mungkin ada kecurangan, buktikan di mana kecurangannya. Kemudian kalau ada yang mengarahkan di balik layar, buktikan ya mana buktinya. Jadi seperti itu. Jadi kalau cuman mengklaim mengatakan seperti itu menurut saya framingan murahan ya. Mungkin tidak terima ya, tidak terima Gibran berhasil menguasai panggung debat. Saya sendiri pun heran, terkejut saat menyaksikan debat Cawapres beberapa hari yang lalu. Banyak orang-orang yang terkejut. Kemudian saya ingin menghimbau kepada teman-teman saudara-saudaraku semuanya yang menyaksikan video ini ya, mari kita ciptakan pemilu yang aman, pemilu yang damai, pemilu yang tentram. Mari kita lawan propaganda, fitnah murahan dan adu domba provokasi. Jangan sampai kita termakan hal yang seperti itu ya. Masalah pilihan itu tergantung pada diri kita masing-masing. Mau kita pilih 01 silahkan, mau pilih 02 silahkan, dan mau pilih 03 silahkan.
Ya, setiap pilihan itu ada pada diri kita masing-masing. Salah satu kemerdekaan yang paling indah di dalam hidup adalah kebebasan memilih. Ya, tentu kalian orang-orang yang sangat cerdas, punya wawasan yang lebih jauh, lebih tinggi, lebih hebat, ya, punya penilaian tersendiri, ya, punya pandangan tersendiri dalam menentukan, memberikan sebuah pandangan ataupun keyakinan terhadap calon presiden yang akan kita pilih nanti di tahun 2024. Oke teman-teman, itu saja yang ingin saya sampaikan. Bila ada kata-kata saya yang salah, mohon dimaafkan, mohon diralat. Saya juga manusia, tidak luput dari kehilafan, kesalahan dan dosa. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.